Selamat sore Pak Tiarsan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang hubungan suatu perjanjian internasional di Indonesia. Kelompok 6 terdiri dari saya sendiri, Maria Fidila Febriani, Angelina Marta Kiraitan, Gabriela Stefani Nicole, Michelle Angelina, dan Julieta Victoria Putri. Saya Maria Fidila Febriani akan menjelaskan tentang latar belakang. Dalam perkembangan internasional saat ini, hubungan antar negara sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masing-masing negara. Setelah Perang Dunia Kedua, banyak negara membangun kembali negaranya dari sektor ekonomi, sosial, politik, dan lainnya untuk membangun negara yang stabil dan memiliki negara yang dapat berdiri dan bersaing hingga situasi saat ini membaik. Menjalin dan meningkatkan hubungan antar negara melalui kerjasama di bidang yang dibutuhkan masing-masing negara. Ketika hampir tidak ada negara yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, maka hubungan antar negara menjadi sangat penting. Oleh karena itu, biasanya terlihat adanya kerjasama antar negara dengan negara-negara tetangga, negara di satu kawasan, dan negara di kawasan lain. Dalam menjalankan hubungan perjanjian internasional, diperlukan adanya kondisi yaitu keadaan yang tertib untuk berlangsungnya suatu tatanan norma. Hukum internasional telah menyediakan suatu tatanan norma yang dijadikan dasar hukum bagi perjanjian internasional yang dikenal sebagai Vienna Convention the Law of Trade 1969 yang selanjutnya disebut sebagai Konvensi Wina 1969. Konvensi Wina 1969 dianggap sebagai induk perjanjian internasional karena konvensi ini yang pertama kali memuat beberapa ketentuan mengenai perjanjian internasional. Pada konvensi tersebut terdapat pengaturan hukum baik materi maupun praktik di dalam membuat, melaksanakan hingga membatalkan perjanjian internasional. Hubungan perjanjian internasional dengan kebiasaan internasional. Berdasarkan pasal 2 Konvensi Wina 1969, perjanjian internasional adalah suatu persetujuan yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh HI, apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan padanya. Sedangkan pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri, perjanjian internasional didefinisikan sebagai perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun yang diatur oleh HI dan dibuat secara tertulis oleh pemerintah RI dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada pemerintah RI yang bersifat hukum publik. Kebiasaan internasional itu sendiri merupakan kebiasaan bersama negara-negara di dunia yang menjadi bukti praktik umum yang diterima sebagai hukum. Kebiasaan internasional diakui sebagai salah satu sumber hukum internasional oleh pasal 38 ayat 1 huruf B Piagam Mahkamah Internasional. Pasal 92 Piagam PBB juga menyatakan bahwa kebiasaan internasional adalah salah satu sumber hukum yang akan diterapkan oleh Mahkamah Internasional. Namun, tidak setiap kebiasaan merupakan sumber hukum internasional. Hanya kebiasaan yang diterima sebagai hukum oleh masyarakat internasional yang merupakan sumber hukum dalam sistem hukum internasional. Hukum kebiasaan internasional harus mengandung dua elemen, yaitu 1. Praktek umum negara-negara, 2. Praktek umum itu diterima oleh negara-negara sebagai hukum. Untuk membuktikan keberadaan hukum kebiasaan internasional itu, praktek negara-negara itu tidak cukup hanya dalam bentuk mengikuti kebiasaan, melainkan harus dalam kaitan dengan kewajiban yang mengikat negara yang bersangkutan, beserta akibat-akibat hukum dari kewajiban itu. Kewajiban demikian itu juga terdapat di dalam praktek kebiasaan umum praktek negara-negara itu. Praktek negara-negara itu mengandung unsur A. Perbuatan, B. Penerjemahan dalam bentuk aturan, C. Bentuk perbuatan atau perilaku lain dari negara, sepanjang perbuatan itu merupakan bentuk perilaku yang sadar sebagai bentuk pengakuan terhadap hukum kebiasaan yang sudah ada. Maka dari itu, pemahaman terhadap kebiasaan itu memerlukan bukti waktu yang wajar untuk memahami kebiasaan yang membuat suatu negara berperilaku sesuai dengan kebiasaan itu. Persamaan yang dapat diambil dari pengertian perjanjian internasional dan kebiasaan internasional adalah bahwa keduanya merupakan sumber hukum internasional. Keduanya merupakan sumber hukum primer. Sumber hukum primer merupakan sumber hukum yang paling utama. Sumber hukum ini bisa berdiri sendiri tanpa sumber hukum lainnya. Setiap sumber ini memiliki posisi masing-masing dan arti pentingnya tergantung pada sudut pandang orang yang menentukannya. Seperti contoh, dari perspektif sejarah, maka kebiasaan internasional merupakan sumber hukum yang terpenting, karena kebiasaan merupakan sumber hukum yang tertua.
Sedangkan dari perspektif realitas dan fungsinya dalam penyataan hidup masyarakat internasional pada saat ini, maka perjanjian internasional merupakan sumber hukum yang sangat penting, karena perjanjian internasional merupakan instrumen hukum utama dalam pengaturan hubungan antara negara, termasuk pengaturan masalah-masalah yang semula diatur melalui hukum kebiasaan. Nama saya Gabriela Stefani Nicole, akan menjelaskan tentang hubungan perjanjian internasional dengan hubungan internasional. Perjanjian internasional timbul sebagai konsekuensi dari adanya hubungan antar negara di dunia, yang pada era globalisasi ini berkembang sehingga mencakup hubungan antar negara dengan organisasi internasional maupun antara organisasi internasional dengan organisasi internasional lainnya. Pengaturan tertulis mengenai hukum perjanjian internasional baru dikenal setelah disusunnya Vienna Convention on the Law of Treaties pada tahun 1969 atau bisa disebut dengan Konvensi Wina 1969. Maka dari itu, praktik mengenai perjanjian internasional telah terlebih dahulu berjalan dan menjadi suatu kebiasaan internasional yang telah diterima luas. Oleh karena itu, penyusunan dan pemberlakuan Konvensi Wina 1969 dapat dipandang sebagai kristalisasi dan kodifikasi dari praktik luas dan hukum kebiasaan internasional mengenai perjanjian internasional. Merujuk pada Konvensi Wina 1969, perjanjian internasional yaitu yang berarti suatu persetujuan yang dibuat antar negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan padanya. Terdapat unsur-unsur atau kriteria dasar yang digunakan sebagai tolak ukur definisi dan ruang lingkup perjanjian internasional, yaitu adalah pertama, An international agreement merupakan suatu perjanjian haruslah memiliki karakter internasional dalam artian bahwa perjanjian ini mengatur aspek-aspek hukum internasional atau permasalahan lintas negara. Unsur ini juga dipakai untuk menunjukkan bahwa definisi perjanjian internasional mencakup semua dan segala jenis perjanjian yang memiliki karakter internasional, terlepas dari apakah perjanjian itu disusun secara bilateral, multilateral, regional maupun universal. Yang kedua, by subject of international law atau termasuk entitas di luar negara. Di dalam itu terdapat subjek hukum internasional yaitu negara, organisasi internasional, Palang Merah Internasional, Tahta Suci Vatikan, dan belligerent. Yang ketiga, in written form, merupakan pembatasan Konvensi Wina 1969 mengenai perjanjian in written form dihasilkan dengan sangat baik dari proses yang terjadi dalam praktik di lapangan. Pembatasan tersebut artinya agar tidak ada akibat hukum yang tidak diinginkan oleh negara-negara peserta yang disebabkan oleh oral agreement seperti yang tertuang pada pasal 3 Konvensi Wina 1969. Yang keempat, governed by international law, diatur dalam hukum internasional serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Merupakan elemen yang sering menimbulkan kerancuan dalam memahami perjanjian internasional, tidak hanya di kalangan praktisi tetapi juga di akademisi. Yang kelima, whatever form, definisi perjanjian internasional lebih mengutamakan prosedur perjanjian daripada sekedar judul perjanjian itu sendiri. Dengan kata lain, penamaan atau judul dari suatu perjanjian internasional bisa berbeda, tetapi pengaturannya tetap bersumber pada hukum perjanjian internasional sebagaimana dituangkan di dalam Konvensi Wina 1969. Terdapat jenis-jenis perjanjian internasional. Yang pertama, perjanjian bilateral merupakan perjanjian dibuat oleh dua pihak. Sebagai contoh dapat diambil dari Timor Gap Treaty antara Indonesia dengan Australia tahun 1989 atau perjanjian bilateral Indonesia dengan Malaysia mengenai sengketa Pulau Sipadan Ligitan. Yang kedua, perjanjian multilateral merupakan perjanjian yang melibatkan lebih dari dua pihak. Perjanjian ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu perjanjian regional dan perjanjian universal. Contoh perjanjian regional yaitu Piagam ASEAN, ASEAN Free Trade Area. Selanjutnya, saya Juleta Victoria Putri akan menjelaskan tentang hubungan perjanjian internasional dengan hukum nasional. Undang-Undang Nomor 24 tentang Perjanjian Internasional tidak secara tegas menjelaskan kedudukan perjanjian internasional dalam sistem perundang-undangan. Namun, hanya mengatakan bahwa perjanjian internasional disahkan dengan Undang-Undang Indonesia. Dan perjanjian internasional tidak termasuk dalam susunan jenis peraturan perundang-undangan seperti yang diatur dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan dengan hierarki sebagai berikut. Undang-Undang Dasar 1945
undang-undang atau peraturan pengganti undang-undang atau Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, dan peraturan desa. Selanjutnya, dalam tataran praktis di kalangan pemerintah dan opini publik, berkembang berbagai alur pikiran yang dapat dipetakan sebagai berikut. Yang pertama, alur pikiran yang menempatkan perjanjian internasional yang telah disahkan sebagai bagian dari hukum nasional. Yang kedua, alur pikiran yang mengharuskan adanya legislasi nasional tersendiri untuk mengimplementasikan suatu perjanjian internasional yang telah disahkan. Dalam teori terdapat beberapa pilihan politik hukum juga, yaitu yang pertama aliran dualisme, yang menempatkan hukum internasional sebagai sistem hukum yang terpisah dari hukum nasional. Dalam hal ini tidak terdapat hubungan hierarki antara kedua sistem hukum ini. Konsekuensinya adalah diperlukannya lembaga hukum transformasi untuk mengkonversi hukum internasional ke dalam hukum nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk prosedur konvensi tersebut. Hukum internasional dan hukum nasional berlaku pada wilayah yang berbeda. Yang kedua, aliran monisme, yang menempatkan hukum internasional dan hukum nasional sebagai bagian dari satu kesatuan sistem hukum. Hukum internasional berlaku dalam ruang lingkup hukum nasional tanpa harus adanya proses transformasi. Pengikatan diri dalam suatu negara kepada suatu perjanjian merupakan inkorporasi perjanjian tersebut ke dalam hukum nasional dan tidak dibutuhkannya legislasi nasional yang sama untuk memberlakukannya dalam hukum nasional. Hukum internasional dan hukum nasional merupakan satu kesatuan sistem. Aparat hukum menerapkan norma hukum internasional dalam statusnya sebagai norma hukum internasional. Hukum internasional diinkorporasi dengan hukum nasional, terbukanya munculnya konflik hukum internasional dengan hukum nasional, melahirkan primat hukum internasional atau primat hukum nasional. Pada negara-negara hukum modern seperti Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara Eropa Barat, persoalan status hukum internasional, baik hukum kebiasaan internasional maupun perjanjian internasional, dalam hukum nasional mereka telah tuntas dan pada umumnya dapat dipetakan sebagai penganut aliran monisme, yaitu Belanda, Italia, Prancis, dualisme Amerika Serikat, Inggris, Australia, atau kombinasi keduanya, Jerman monisme untuk hukum kebiasaan internasional dan dualisme untuk perjanjian internasional. Dalam literatur di Amerika Serikat, permasalahan hubungan kedua jenis hukum ini juga dikaitkan dengan pembeda antara self-executing treaties dengan non-self-executing treaties. Dan selanjutnya menyimpulkan bahwa yang pertama adalah berwarna monisme dan yang kedua adalah dualisme. Bagi negara penganut dualisme, semua perjanjian internasional adalah non-self-executing, sedangkan penganut monisme adalah self-executive treaties. Menurut penganut ini juga, semua norma perjanjian harus ditulis ulang dalam hukum nasionalnya sehingga dapat berlaku dalam wilayah hukum nasional. Jika perjanjian itu tidak dapat di-enforce di dalam hukum nasional, karena untuk enforcement ini mutlak membutuhkan instrumen hukum nasional, maka aliran apapun yang dianut oleh suatu negara baik monisme maupun dualisme tetap akan mengategorikan perjanjian ini sebagai non-self-executive treaties. Saya Michelle Angelina dan saya akan mempresentasikan tentang kesimpulan. Perjanjian internasional adalah semua perjanjian yang dibuat oleh negara sebagai salah satu subjek hukum internasional yang diatur oleh hukum internasional dan berisikan ikatan-ikatan yang mempunyai akibat-akibat hukum dengan sifat seperti kontrak yang terdapat di dalam hukum perdata karena mengikat para pihak yang membuatnya. Sedangkan kebiasaan internasional adalah kebiasaan bersama negara-negara di dunia yang menjadi bukti praktik umum yang diterima sebagai hukum dengan adanya dua faktor di dalamnya, yaitu harus terdapat kebiasaan dilakukan dan dituruti oleh banyak negara, dan kebiasaan itu harus dianggap sebagai kewajiban hukum. Hubungan yang ada dari perjanjian internasional dan kebiasaan internasional adalah bahwa keduanya merupakan sumber hukum internasional dan sumber hukum primer, dan setiap sumber memiliki porsinya masing-masing. Dari perspektif sejarah, maka kebiasaan internasional merupakan sumber hukum yang paling tua. Sedangkan perspektif realitas, maka perjanjian internasional merupakan instrumen hukum yang paling utama untuk mengatur masalah-masalah yang awalnya diatur di hukum kebiasaan. Perjanjian internasional timbul karena adanya hubungan antar negara-negara di dunia yang terus berkembang sehingga timbul juga hubungan antar negara dengan organisasi internasional maupun organisasi lainnya. Perjanjian internasional harus tunduk kepada hukum internasional dan dibuat oleh beberapa negara atau beberapa organisasi internasional dengan instrumen terkait. Perjanjian tersebut harus mengatur tentang aspek-aspek hukum internasional atau permasalahan lintas negara dengan memperhatikan batasan-batasan oleh negara-negara peserta. Dan untuk dapat menghasilkan suatu konvensi tentang perjanjian internasional,
maka setiap negara memiliki kapasitasnya untuk membuat perjanjian internasional dan kemudian akan dinegosiasi sehingga terbentuklah suatu naskah. Dan setelah naskah tersebut berhasil diterima dan diidentifikasi, maka suatu perjanjian akan masuk ke tahap pengikatan yang akan mendapatkan persetujuan dari suatu negara untuk dapat terikat dengan perjanjian internasional tersebut yang dilakukan melalui penandatanganan, pertukaran naskah perjanjian, ratifikasi, aksesi, atau cara lainnya. Demikian akhir dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.